materi kita hari ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam berwirausaha. Ya, di sini ada manajemen. Manajemen ini terkait dengan manajemen dalam bisnis. Jadi manajemen dalam bisnis itu merupakan sebuah proses pencapaian tujuan organisasi atau tujuan perusahaan melalui orang dan sumber daya lain yang ada ya. Jadi bagaimana kita itu bisa mengatur atau mengoptimalkan semua yang kita miliki supaya tujuannya itu dapat tercapai. Selain itu juga pengertian lain manajemen di sumber daya pengelolaan sumber daya manusia di bisnis ini adalah sebuah proses yang melibatkan kegiatan perencanaan. Jadi ada perencanaannya. Direncanakan dulu, setelah direncanakan, kemudian diorganisasikan atau diorganizing ya. Setelah itu sudah diorganisasikan atau ditata, dikelola, kemudian diarah-arahkan. Setelah diarahkan, baru dikendalikan arahnya tadi seperti apa. Jadi ada controllingnya untuk melihat bagaimana proses pengarahannya tadi sudah sesuai belum, pengorganisasiannya tadi sudah sesuai belum, apakah ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, itu ada di controllingnya ya. Yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai sasaran ya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi bukan hanya sumber daya manusianya, tapi juga dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, selanjutnya di sebuah manajemen ini ada namanya hierarki manajemen. Hierarki manajemen ini ada 3 bagian atau 3 tingkatannya. Paling atas itu adalah manajer puncak. Manajer puncak itu contohnya seperti direktur dan wakil direktur. Kemudian ada lagi di bawahnya itu manajer menengah. Manajer menengah itu seperti kepala bagian. Jadi kalau direktur dan wakil direktur tadi itu selaku pemegang kebijakan tertinggi, nah di bawahnya itu ada manajer menengah. Manajer menengahnya tadi seperti kepala bagian tadi, dia bertanggung jawab terhadap bawahannya atau manajer garis pertama. Jadi manajer ini sebagai penanggung jawab dari manajer garis pertama yang nanti disampaikan ke manajer puncak. Jadi dia sebagai penjembatan. Ketika nanti ada masalah di bagian bawah, di manajer garis pertama, manajer yang paling bawah itu ada masalah, nanti dia yang menyampaikan ke manajer puncak supaya nanti manajer puncak ini mengambil kebijakan strategis supaya tadi ada permasalahan. Nah, permasalahannya itu dapat diselesaikan dengan cara apa. Nah, itu semua nanti yang menentukan adalah si manajer puncaknya. Nah, selanjutnya ada lagi manajer garis bawah. Manajer garis bawah ini tidak membawahi manajer lagi, tetapi dia langsung membawahi bagian operasional atau karyawan. Nah, manajer garis pertama inilah mereka yang harus tahu secara teknis. Nah, kalau teknisnya dia sudah tahu, ya maka kegiatan operasionalnya pasti akan berjalan dengan baik. Tapi kalau manajer puncak itu nggak harus tahu masalah teknis, karena manajer puncak itu harus tahu namanya manajerial konsep. Nah, ini ada beberapa porsi kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer ya. Jadi kalau manajer puncak itu dia harus memiliki keterampilan konseptual. Jadi konseptualnya itu harus kuat. Kalau dia nggak bisa teknik nggak masalah, karena nanti ada bagian bawahnya yang nanti mengurusi tekniknya. Nah, kalau manajer menengah ini harus imbang ya. Kalau manajer garis pertama yang paling bawah berarti dia harus tahu secara mendetail terkait dengan teknis. Nah, itu kebalikannya dengan manajer puncak. Selanjutnya di sini ada keutamaan dalam mengatur sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu kira-kira berpengaruh nggak sih? Atau kira-kira itu sangat penting nggak sih dalam kelangsungan bisnis? Nah, ini akan kita bahas pada bab selanjutnya ini. Jadi kepemimpinan yang nanti itu didasari, sebuah usaha yang didasari dengan kuncinya apa di leadership, di kepemimpinannya. Kalau
usaha itu tidak tidak dipegang oleh orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, maka dia tidak akan bekerja secara efektif. Kalau tingkat kesuksesannya semua dapat semua dapat dicapai, semua bisa sukses, tetapi efektif tidaknya pekerjaan itu ditentukan dari bagaimana seorang pimpinan itu memiliki jiwa leadership-nya. Itu seperti yang diungkapkan oleh Maxwell. Jadi kalau Anda lihat grafiknya yang ada di sini, kalau dia itu tingkat leadership-nya rendah, tetapi tingkat leadership-nya itu rendah, tingkat suksesnya tetap bisa tercapai, tetapi efektivitasnya tidak akan efektif. Tapi kalau dia itu memiliki jiwa leadership, tingkat efektivitasnya akan tinggi, suksesnya sama-sama dicapai, tapi kinerjanya itu akan berbeda. Nah, itu menurut Maxwell. Dan teman-teman nanti beberapa di sini ada terkait dengan manajer dan pemimpin. Bedanya manajer apa, bedanya pemimpin apa. Tapi pemimpin itu adalah orang yang menciptakan sistem baru. Kalau manajer itu dia memelihara sistem atau dia yang nanti akan menjalankan sistem tersebut. Itu ya, itu berbedanya di situ. Ada lagi, kalau kita itu nanti ingin menjadi pemimpin yang baik, ya seperti apa, ada nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Kemudian ada kunci suksesnya dalam memimpin perusahaan. Juga di sini nanti di akhir ada tantangan dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, teman-teman, mohon maaf ini saya tidak bisa mendampingi perkuliahan teman-teman. Ini akan saya share materinya, tetapi saya share-nya di grup BA karena untuk yang di versi yang di mana namanya di Waskita ini yang nanti akan beberapa saya tambahkan. Ini saya ambil dari bukunya Albert Kurniawan dan Vina Merliana dan Frankie Slamet serta Renal Katsali. Cuma Renal Katsali ini belum sempat saya tulis. Kemudian referensi online-nya saya ambil dari ekonomimanagement.com. Materinya adalah tentang tantangan manajemen sumber daya manusia. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk hari ini saya sama seperti kelas lainnya, ada 2 pertanyaan, tapi untuk teman-teman nanti akan saya tambahkan 1 pertanyaan. Mohon disimak ya, mohon disimak. Pertanyaan yang pertama, ya, ada 2 statement biasanya orang. Statement yang pertama, usaha itu nggak perlu sih banyak orang, cukup saya sendiri aja pun bisa. Usahanya tetap bisa berjalan, bisa terbentuk, bisa berjalan. Nggak perlu banyak orang. Kalau nanti banyak orang, pasti nanti di sana akan banyak sekali pendapat dan akan ada saling perdebatan. Saya ingin menghindari perdebatan itu dengan saya tidak mau melibatkan orang lain. Cukup saya atau dengan 1 atau 2 orang lagi saja. Itu sudah cukup bagi saya untuk mendirikan perusahaan dan untuk mengelola perusahaan. Nggak perlu orang banyak. Itu statement yang pertama ya. Statement yang kedua, nggak bisa. Kalau mau membuka usaha itu ya harus orang yang banyak. Contohnya aja kalau kita mau bikin event di organisasi, pasti ada yang nangani sekretariatnya, pasti ada yang nangani kebendaharaannya, pasti ada yang nangani terkait perlengkapannya, ada yang menangani seksi acaranya. Sama di wirausaha juga harus seperti itu. Ada yang menangani tentang kendaraannya, berarti nanti dia di bagian akunting, ada lagi nanti yang dia ngurusi administrasi di bagian administrasinya, ada lagi nanti dia di seksi acara, ya mungkin nanti itu bisa jadi seksi produksinya atau seksi marketingnya, bagian humas ya nanti juga bisa mengangkat marketingnya. Nggak bisa, jadi mau usaha itu memang harus banyak orang. Nah, itu argumen yang kedua. Kira-kira menurut Anda condong ke argumen yang pertama atau argumen yang kedua? Kalau Anda condong ke salah satu argumennya, silahkan kasih keterangan yang jelas. Oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2, di sini Anda dapat melihat adanya hierarki ya, manajemen, terkait dengan piramida manajemen. Ada namanya manajer puncak, manajer menengah, dan manajer garis pertama. Menurut Anda, perlu nggak sih ada manajer tiga tingkatan tersebut?
tingkatan piramida tersebut? Atau menurut Anda nggak perlu, cukup satu tingkatan saja? Nah, itu yang nomor 2 ya. Nah, nomor tiga, carilah resume atau rangkuman terkait dengan perkuliahan ini. Apa yang Anda dapat ambil dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, soalnya ada 3. Oke. Yang pertama tadi 2 argumen, Anda condong ke argumen usaha itu tidak perlu banyak orang, cukup 1-2 saja, atau argumen yang kedua, usaha itu harus banyak orang. Contohnya kalau kita mau bikin event aja itu juga butuh banyak orang. Itu ya. Nah, soal nomor 2-nya tadi, perlu enggak menurut Anda 3 hierarki manajemen tadi dari piramida itu harus ada 3-3-nya enggak? Atau cukup hanya 1 saja atau cukup cuma 2 saja? Kalau menurut Anda bagaimana? Itu soal nomor 2. Dan soal nomor 3-nya adalah buat resume atau ringkasan dari perkuliahan sumber daya manajemen ini. Kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan dari mengelola sumber daya manusia dalam bisnis? Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Saya mau tanya, Pak. Oke. Saya Fajar, Pak, mau bertanya untuk tugasnya itu dikumpul di mana dan deadline-nya ngapain? Ya. Jadi karena ini perkuliahan kita ya, berarti ini nanti dikumpulkannya seperti biasa di classroom. Ya. Pengumpulannya selesai kuliah kita jam 12.20 ya. Jadi nanti saya tambahkan 10 menit. Jam 12.30 nanti terakhirnya. Jadi 1 jam 20 menit lagi, Mas ya. Pak, mau nanya, Pak, bisa tulis tangan, Pak? Boleh. Anda boleh menulis tangan, Anda boleh menulis menggunakan apa namanya tulis tangan. Untuk Anda yang tidak menggunakan laptop ya, untuk boleh menggunakan doc. Ya, makasih, Pak. Ada lagi? Untuk format penamaannya, Pak? Format penamaan dari apa namanya? Tugasnya. Tugasnya seperti biasa adalah nama danim. Ada lagi? Sudah, Pak. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Untuk Anda yang menggunakan laptop, bisa Anda tuliskan di Notepad atau di Doc, di Microsoft Word. Ya, nggak perlu di PDF, nggak apa-apa. Untuk Anda yang menggunakan handphone, bisa Anda tulis tangan saja, nanti Anda foto. Begitu teman-teman. Halo, halo. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, untuk jamnya adalah jam 12.30 PM ya. Jadi nanti sampai jam 12.30. Sekarang jam 11.09. Sudah saya buat linknya di manajemen SDM di Classroom. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan di sana. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Soalnya nggak di-share di Google Classroom, Pak. Sudah di Google Classroom. Oh, soal ya. Kalau soalnya enggak.
Soalnya tadi udah aku share di grup. Di grup yang mana? Di grup kewirausahaan aja.